hari ini di pertemuan mungkin ke-13 ya kalau tidak salah. Coba saya cek lagi. Ya, seharusnya kemarin tanggal 15 tapi kita mundurkan karena memang waktunya yang tidak memungkinkan. Sebentar. Sebentar dulu ya. Hari ini hari Kamis ya. Oke. Semua hadir ya berarti ya untuk hari ini. Oke, jadi hari ini dan minggu depan itu kita fokus pada tugas ya, tugas presentasi dalam hal ini, dan tugas ini kalau sesuai dengan silabus yang sudah dibuat oleh Admik STMKG itu bernilai 20% dari penilaian ya. Jadi kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS nanti 40%. Nah, jadi pada hari ini kita fokus pada tugas tadi yang sudah kita sepakati di awal, bahwa ini adalah tugas kelompok atau grup ya, terdiri dari 5. Jadi pada hari ini akan adalah kelompok 1, 2, dan 3 yang akan mempresentasikan tentang beberapa proksi ya yang ada berdasarkan literatur review. Nah, kita sepakati jadi bahwa untuk waktu presentasi nanti waktunya sekitar 15 sampai 20 menit lah maksimal. Kemudian nanti dilanjutkan dengan diskusi. Mungkin kalau diskusi nanti bisa langsung saja dipandu oleh masing-masing grup gitu ya. Jika ada pertanyaan atau yang klarifikasi yang belum jelas, nanti bisa dijawab. Kemudian saya harapkan dari tiap anggota ada aktif ya. Jadi jangan hanya 1 atau 2 orang saja yang menjawab, tapi bergantian gitu dari kelompok tersebut. Kemudian kemarin saya udah kirim juga linknya ke Tegar ya kalau nggak salah, untuk nanti mengupload dokumennya, yaitu PPT dan juga laporan yang ringkasannya ya, kalau tidak salah 1-2 halaman gitu ya. Nanti itu diupload di situ. Cukup satu kelompok 1 orang saja yang mengupload, jadi nggak perlu semuanya mengupload. Kemudian ya beberapa hal yang nanti akan dipresentasikan mencakup ya, bagaimana proksi itu merekam, kemudian lokasi, hasil studi gitu ya. Kemudian mungkin nanti ketepatan waktu presentasi juga menjadi salah satu penilaian dan keaktifan dari masing-masing kelompok. Dan juga mungkin nanti dari penanya dari kelompok lain yang bertanya juga diharapkan. Saya kira mungkin itu. Ada yang perlu diklarifikasi lagi atau sudah cukup jelas? Jelas ya? Oke. Mungkin kita bisa mulai saja dari yang kelompok pertama. Saya persilakan. Atau kalau misalkan kalau saya cek di sini sepertinya pada belum upload ya, yang terbaru, maksudnya yang
yang presentasi hari ini belum mengupload ininya, dokumennya. Izin Pak, Oh, udah ya? tadi sudah upload tapi hanya satu file Pak yang bisa ke-upload. Oh, gitu. Iya Pak. Ini saya lihat kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 4. Oke lah, iya, nggak masalah. Nanti kalau nggak bisa nanti, oh hanya satu ya bisa uploadnya ya? Siap ya Pak. Yang kelompok berapa itu? Izin Pak, sepertinya semuanya Pak. Tadi saya juga tanya sama teman saya, katanya cuma bisa satu. Oh Jadinya iya. tadi upload PPT doang Pak, yang Word-nya itu belum diupload. Oh, oke oke. Ntar saya coba rubah itu nanti apa namanya, setting. Izin Pak, Gimana? untuk pertanyaannya itu dibatasi atau bagaimana ya Pak? Ini aja tadi saya bilang waktu presentasi 15-20 menit, diskusi 10 menit gitu. Berarti Jadi tidak ada batasan untuk berapa pertanyaan gitu ya Pak? ya kalau nggak ada pertanyaan ya kita cukupkan gitu ya. Iya Pak. Artinya. Baik Pak. Tapi kalau kebanyakan ya jangan sampai lebih dari lebih dari 10 menit itu tadi. Siap Pak. Terima kasih Pak. Oke. Nantilah kita coba lagi kalau yang belum. Oke, kita mulai saja. Silakan ke kelompok yang pertama ya. Iya, silakan. Kelompok 1 ini siapa aja ya? Kelompok 1, oh nanti ada di PPT-nya ya? Atau? Siap, ada Pak. Oh iya, siap. Ya, silakan lanjut. Baik, mohon izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam. Mohon izin Pak, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas terkait jurnal tentang iScore, yang mana ada 2 jurnal yang kami ulas di sini. Next. Untuk anggota kelompok 1 sendiri itu terdiri dari 5 orang. Yang pertama itu Gilang Arya Putra, NPT 2118007. Yang kedua saya sendiri, M. Lutfi Aditya, NPT 2118012. Kemudian Rensi Septiani, NPT 2118017. Sabit Akdam Dinan, NPT 2118025. Dan Wahyu Eka Kamajaya, NPT 2118026. Next. Untuk outline bahasan kami di sini yaitu identitas jurnal, kemudian pendahuluan, data dan metode, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Next. Untuk identitas jurnal yang pertama yang kami ambil yaitu dengan judul Drilling, Processing, and First Result for Mount Jones iScore in West Antarctica Ice Sheet. Penulisnya yaitu sebagai berikut, jurnal dari Brazilian Journal of Geology, kemudian publikasinya itu pada Maret 2016. Untuk jurnal kedua dengan judul Coherent Isotope History of Andean Ice Core Over the Last Century, penulisnya itu sebagai berikut dari jurnal Geophysical Research Letter, publikasinya itu pada 2003. Next. Untuk jurnal pertama. Next. Jadi pada jurnal pertama ini dikatakan bahwa informasi cuaca yang diperoleh dari inti es atau ice core di Antartika ini memberikan catatan sejarah yang lebih panjang dan terperinci daripada yang tersedia saat ini dari pengamatan instrumental. Resolusi tinggi dari ice core ini memberikan informasi tentang komposisi atmosfer masa lalu, khususnya perubahan daerah asal aerosol dan jalur transformasi
transportasi. Namun sebagian besar catatan ini adalah situs di Antartika Timur karena seringkali rekonstruksi iklim di Antartika Barat itu dibuang karena menunjukkan hasil yang tidak konsisten sebab catatannya itu terputus-putus karena kurangnya data. Nah, dalam studi ini disajikan data lapangan dan hasil laboratorium pertama dari INTS atau ice core yang diperoleh di Antartika Barat sekitar 75 km dari Gunung Jones atau MG. Ice core ini adalah bagian dari koleksi internasional Trans-Antarctic Scientific Expedition yang memiliki penekanan untuk mengumpulkan data dari 200 tahun terakhir oleh INTS berjarak 200 km. Next. Lalu yang selanjutnya yaitu metode. Yang pertama itu tempat proksinya. Misi pengeboran di musim panas 2008-2009 dikembangkan dari base camp dekat landasan udara di Patriot Hills di pegunungan Ellsworth sebagai bagian dari ekspedisi multidisiplin yang disebut dengan Deserto de Cristal. Nah, lokasi pengeboran ini berada pada 79 derajat 55 detik 55 menit 28 detik lintang selatan dan 24 derajat 23 menit 18 detik bujur barat dengan ketinggian 2100 meter di lokasinya yang bernama Mount Jones atau MG. Ketebalan esnya itu melebihi dari 2400 meter. Ini dari data proyek topografi Antartika Fredwell dan kawan-kawan pada tahun 2013. Nah, dapat dilihat pada gambar lokasi pengeboran ini dipilih dengan mempertimbangkan beberapa karakteristik. Yang pertama itu memiliki tingkat akumulasi yang relatif tinggi, lalu yang kedua itu terletak di cekungan drainase atau memisahkan cekungan dari drainase gletser Pulau Pinus dari cekungan yang mengalir ke lapisan es Fleissner Ronde. Lalu yang ketiga itu terletak di daerah pertemuan massa udara dari Weddell Sea, Amundsen Sea, dan Bellinghausen Sea. Dan yang terakhir itu tidak adanya inti es yang dibor di dekatnya. Next. Lalu yang selanjutnya yaitu kepadatan sampel. Nah, setiap inti yang diperoleh dari penelitian ini segera ditimbang dengan timbangan elektronik model Biopresisa BS 3000A dengan presisi 0,1 gram. Inti es Mount Jones ini memiliki kerapatan rata-rata 0,70 gram cm kubik, berkisar antara 0,34 hingga 0,91 gram cm kubik. Kepadatan meningkat secara bertahap dan mencapai transisi atau vein atau es. Kepadatannya itu 0,83 gram cm kubik pada kedalaman 68,88 meter atau setara dengan 44 meter di dalam air. Lalu yang kedua itu stratigrafi. Nah, transformasi itu menjadi es terjadi untuk densifikasi dan kristalisasi. Stratigrafi ini digambarkan secara visual menggunakan kriteria dan pengukuran densitas. 4 meter pertama sebagian besar itu terdiri dari salju segar dan salju dengan butiran yang lebih kecil berselang-seling dengan butiran yang lebih besar atau lebih dari 3 mm, diikuti oleh lapisan fern sampai kedalaman 68,80 meter hingga kedalaman 92,260 meter itu merupakan zona transisi pergantian lapisan dari es. Lalu yang ketiga yaitu pengeboran. Pengeboran dilakukan dengan menggunakan bor elektromekanis Felix atau Fast Electromechanical Lightweight Ice Coring System yang mengambil inti berdiameter 8,5 cm dan panjangnya itu hingga 80 cm yang mencapai kedalaman maksimum 160 meter dalam es. Inti es MJ ini mencapai kedalaman hingga 92,26 meter. Next. Lalu selanjutnya itu penyimpanan dan transportasi. Bagian es dengan panjang 1 meter itu dikemas dalam gulungan tabung penelitian, kemudian diatur dalam kotak polistiren dan diangkut melalui udara dalam pesawat kargo ke Punta Arenas atau di Chili. Disimpan itu di ruangan dingin pada -20 derajat Celcius. Inti es diterbangkan di bawah pendingin pada tahun 2009 dari Punta Arenas ke New York dan setelah itu dikirim ke Bangor, Maine. Lalu yang terakhir yaitu penentuan elemen jejak oleh ICP 5 FMS. Jejak konsentrasi unsur yaitu ada
AL, CA, FE, K, MG, MN, NASR, dan TI dalam sampel sesuai dengan 40 meter atas inti es monjon ditentukan menggunakan dekontaminasi dan subsampling dengan sistem peluburan inti es berkelanjutan. Dekontaminasi inti es monjon dilakukan di ruang dingin bersuhu minus 20 derajat Celcius di kelas 100. Lapisan luar fern dan es dikerok antara 2 sampai 4 mm menggunakan pisau keramik bersih untuk mencegah kontaminasi. Prosedur ini dilakukan menurut Tao et al. Tahun 2001. Ujung setiap bagian dihilangkan karena paling rentan terhadap kontaminasi. Inti dilebur menggunakan continuous ice core melter system atau sistem pencairan inti es berkelanjutan yang bertempat di ruang bersih kelas 100 yang dikembangkan oleh peneliti CCI dari model yang diusulkan oleh Rosenberg et al. Tahun 2000. Next. Selanjutnya itu hasil dan bahasan. Bisa dilihat dari gambar, ini merupakan catatan inti es MJ di pegunungan Antartik. Nah, berdasarkan perhitungan lapisan tahunan, variasi musiman konsentrasi Na dan S berdasarkan konsentrasi unsur yang ditentukan oleh ICMS, puncak musim tahunan diidentifikasi dan diperkirakan secara urutan tanggal pengendapannya. Nah, sebagian besar dari konsentrasi Na di presipitasi salju Antartika berasal dari sumber laut terbuka. Puncak konsentrasi Na di benua Antartika terjadi terutama di musim dingin atau musim semi karena sirkulasi dan transportasi atmosfer yang lebih intens selama periode ini. Untuk di posisi belerang atau es di lapisan Antartika mencerminkan laut dan non-laut kontribusi vulkanik sangat tinggi di tingkat elemen ini. Nah, pola teratur yang diamati dalam konsentrasi yang diperoleh dari kedua laut sebagai asal benua, kecuali puncak anomali dan dalam profil konsentrasi yang telah diidentifikasi sebagai peristiwa vulkanik eksplosif besar di seluruh dunia. Nah, berdasarkan di atas, konsentrasi es itu melonjak bersamaan dengan sejarah letusan gunung berapi besar seperti Pinatubo 1991, Agung 1963, Santa Maria 1902, Krakatau 1883. Nah, diidentifikasi oleh puncak konsentrasi belerang besar yang digunakan sebagai cakrawala waktu yang solid selama elaborasi waktu tersebut. Nah, berdasarkan data tersebut, 40 meter bagian atas inti es MC menutupi periode 1983 sampai 2008. Next. Nah, untuk tabel next. Untuk tabel selanjutnya yaitu merupakan konsentrasi 10 elemen jejak A yang meliputi AL, BA, CA, FE, K, MG, MN, NA, SR, dan TI dalam 2137 sampel. Sampel ini mewakili 40 meter bagian di atas inti MJ dengan total sekitar 125 tahun rekor terus menerus. Nah, tabel 2 ini menunjukkan ringkasan statistik konsentrasi elemen jejak yang diukur di situs Mount Jones. Next. Nah, untuk gambar selanjutnya ini merupakan berdasarkan elemen yang dianalisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa konsentrasi AL, BA, FE, MN, dan TI didominasi berasal dari kerak atau debu batu dan tanah. Berdasarkan konsentrasi MG dan NA memiliki pengaruh laut yang tinggi, dan CAK dan konsentrasi SR menunjukkan pengaruh dari kedua sumber tersebut. Nah, gambar ini menunjukkan juga variabilitas konsentrasi yang tinggi untuk semua elemen jejak yang dipelajari. Variasi ini mencerminkan musim panas dan musim dingin dan proses kompleks dari transportasi dan pengendapan pada wilayah tersebut. Nah, jarak yang jauh antara sumber daerah dan situs pengendapan dan gangguan iklim misalnya El Nino adalah beberapa faktor yang mempengaruhi transportasi. Aerosol laut yang dihasilkan oleh penumpukan dan pecahnya gelombang di laut lepas. Nah, elemen jejak turunan laut di inti dalam memiliki ini menunjukkan sinyal musiman yang jelas dengan konsentrasi yang tinggi. Lalu untuk gambar selanjutnya yaitu merupakan grafik NA, MA, MG dan NA dari tahun 2008 sampai 1999 sampai 2008. Nah, berdasarkan elemen jejak turunan laut di inti es pedalaman menunjukkan sinyal bahwa musim yang jelas terlihat dengan konsentrasi tinggi di musim dingin
dan musim semi atau Maret hingga November, dan konsentrasi terendah di musim panas Desember sampai Februari. Nah, pola ini sama seperti penelitian sebelumnya oleh Kaspari et al. 2005. Dengan demikian, transportasi aerosol di Antartika lebih besar selama periode dingin karena lapisan es meningkat jarak antara lokasi pengukuran dan laut lepas. Jika sumber utama aerosol laut adalah laut terbuka, maka transportasi yang efisien untuk tingkat produksi aerosol lebih tinggi karena pecahnya gelembung yang pecah untuk memperhitungkan tingkat semprotan garam yang lebih tinggi pada musim dingin. Studi sebelumnya juga menghubungkan konsentrasi aerosol laut yang tinggi dalam INDS untuk melihat pola dari musim dingin dan musim semi. Next. Baik, untuk kesimpulan jurnal yang pertama, variabilitas jejak konsentrasi elemen yang diukur di sini ada 10 elemen, yaitu Al, Ba, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, Sr, dan Ti di inti es Gunung Jones antara tahun 1883 sampai dan 2008. Analisis EFC dan EFO menunjukkan bahwa elemen jejak utama yang ditemukan di es kutub berasal dari berbagai sumber, seperti lautan dan daratan. Hasil penelitian menunjukkan musim yang ditandai dari debu mineral dan laut dalam konsentrasi elemen jejak yang dipelajari sesuai dengan pengamatan penelitian sebelumnya yang dilakukan di Semenanjung Antartika dan Antartika Barat. Juga menunjukkan bahwa konsentrasi debu di lokasi pengambilan sampel telah meningkat sejak tahun 1980-an. Hasil yang konsisten dengan peningkatan deforestasi di Amerika Selatan yang akan menghasilkan peningkatan ketersediaan dan pengangkutan debu ke Antartika. Next. Yang berikutnya itu jurnal kedua. Next. Nah, jadi pada jurnal kedua dikatakan bahwa signifikansi spasial dan kalibrasi berbagai proksi paleo yang diukur di inti es Andes seperti isotop air yang stabil dan kandungan debu es merupakan poin penting yang menjadi perhatian dalam paper ini. Nah, dalam paper perintis tentang inti es Andes dari Bolivia dan dari Peru oleh Thomson pada 1995 dan 1998 itu membahas terkait perubahan iklim pada berbagai skala waktu, terutama yang disimpulkan dari catatan isotop air yang diambil dari delta O18 dan delta D, yang mana isotop air ini mengintegrasikan informasi iklim dari sumber penguapan ke lokasi kondensasi dan pengendapan akhir. Mereka sensitif terhadap besaran iklim seperti suhu udara dan jumlah curah hujan di seluruh lintasan parsel udara. Namun karena kurangnya kalibrasi langsung isotop air dari gletser tropis dan subtropis terhadap variabel meteorologi yang diukur, menyebabkan interpretasi yang sangat berbeda di lintang tinggi maupun di lintang rendah. Kalau di lintang tinggi itu suhu mengontrol pola spasial dan temporal dari isotop air, sedangkan di lintang rendah itu hubungan antara isotop air, penurunan suhu, dan jumlah presipitasi itu mendominasi. Nah, untuk dataran tinggi, gletser di tropis itu belum jelas efek mana yang mendominasi pada skala waktu yang relevan. Jumlah efek itu mungkin mendominasi variasi musiman, sedangkan suhu itu mengontrol variasi antar tahun. Sirkulasi atmosfer juga dapat memainkan peran penting. Namun kandungan isotop es dianggap memberi petunjuk terkait siklus hidrologi di daerah tropis maupun subtropis secara umum. Next. Selanjutnya data dan metode. Dalam jurnal ini peneliti menyajikan dua inti es resolusi tinggi di Bolivia. Yang pertama itu inti es di Sajama, yang penguburan pertama pada tahun 1997 yang dilakukan di Sajama, sebuah gunung Merapi yang sudah tidak aktif di Cordillera. Inti ini dibor di kedalaman 40 meter, beberapa meter yang di sebelah lokasi pengeboran dalam itu mencapai batuan dasar sekitar 132,4 meter. Meskipun di dekat dengan Samudra Pasifik, wilayah ini sporadis menerima air dari sumber air terdekat.
Yang kedua itu INTS di Illimani. Di Illimani ini secara klimatologis relatif berbeda dengan Sajama. Terletak di Cordillera Oriental di sisi timur, di wilayah Andes di sebelah Lavas, dan di Danau Titicaca yang jauh lebih langsung terkena fluks kelembaban hangat dan yang berasal dari lembah Amazon. Meskipun kedua INTS ini diambil di ketinggian yang hampir sama, namun akumulasi tahunan jauh lebih kuat di Illimani, yaitu sebesar 640 mm per tahun, sedangkan yang di Sajama itu hanya 440 mm per tahun. Next. Selanjutnya ini peta lokasi. Yang pertama itu kan ada Illimani, yang kedua ada Sajama, yang ketiga itu di Kulcaya, yang keempat di Huskran. Itu yang dibahas di sini hanya di Illimani dan Sajama yang terletak di Bolivia. Glaser Illimani ini terletak tepat di perbatasan alami Amazon dan Andes Tengah. Kemudian yang kedua di Glaser Sajama ini terletak Recording in progress. Dilanjutkan aja. di penelitian izin melanjutkan, Pak. Ya. Di metode ini kita fokus pada bagian atas di kedua inti yang di Illimani dan Sajama yang diberi tanggal dengan menghitung lapisan tahunan yang terlihat dalam satu set pelacak. Konduktivitas yang terkait dengan kesamaan S, kandungan debu, konsentrasi Ca+, dan komposisi isotop S. Kemudian musim dari keempat kuantitas hingga kedalaman 40 meter ini terpelihara dengan baik. Selanjutnya, sejumlah titik tetap telah digunakan. 3 puncak konduktivitas dikaitkan dengan letusan Gunung Merapi yang dikenal selama 40 tahun terakhir. Next.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, jika dari teman-teman ada pertanyaan, mungkin bisa bertanya. Ya, silakan. Makasih kelompok 1 atas paparannya. Mungkin silakan kelompok lain jika ada yang ingin ditanyakan atau diklarifikasi, nanti langsung aja dipandu oleh kelompok 1 ya. Mohon izin Pak, izin bertanya Pak. Langsung aja ke kelompok 1 siapa? Mohon izin bertanya kepada kelompok 1. Mohon izin Pak, izin perkenalkan diri. Nama saya Firmansyah dari kelompok 2. Izin bertanya terkait dengan data proxy INTS. Pertanyaan ini lebih ke arah teknisnya sendiri sih. Kan lebih baik ketahui bahwa dalam proses pengambilan sampel proxinya sendiri itu dilakukan pengeboran terhadap INTS-nya gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu adalah, kan di INTS-nya tersebut bakalan dipotong menjadi beberapa bagian. Nah, kan tadi yang dijelaskan itu bahwa materi yang digunakan untuk menganalisis mengenai suhunya sendiri itu menggunakan yang isotop data O18 itu kan. Nah, yang saya tanyakan itu pada prosesnya sendiri itu, pas si potongan-potongannya itu tuh dianalisis itu bagaimananya gitu, apakah di bagian gitu di analisisnya itu. Karena mungkin kan tadi yang dijelaskan masih lebih ke arah teoritisnya aja gitu. Jadi kalau secara teknisnya tuh kayak gimana gitu. Terima kasih Firman atas pertanyaannya. Mohon izin Pak, apakah langsung dijawab atau dikumpulkan dulu? Silakan langsung boleh. Baik, mungkin izin diskusi dulu Pak sebentar Pak. Ya. Atau kalau mau ada pertanyaan yang lain dulu ditampung, nanti di akhir dijawab juga boleh. Baik Pak, mungkin buat teman-teman yang ingin bertanya lagi, dipersilakan. Mohon izin bertanya. Silakan, kelompok 1 siapa dulu itu yang di? Ya, silakan Fiona. Mohon izin untuk kelompok 1, apakah bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai continuous ice core melter system yang dikembangkan oleh CCI dalam pengeboran INTS? Terima kasih. Siap, terima kasih Fiona. Selanjutnya tadi. Ya, izin bertanya kepada kelompok 2. Tadi kan dijelaskan kesimpulannya terdapat banyak kebisingan ya, maksudnya noise gitu ya di bagian final atas kalau tidak salah tadi di bagian kesimpulan. Nah itu faktor apa saja yang menyebabkan kebisingan itu, noise itu? Dan tadi mohon maaf terlalu cepat menjelaskan yang bagian apa ya, gunung meletus tadi ya, yang Pinatubo ataupun Merapi. Nah itu berarti dari debunya itu sampai ke Antartika atau seperti apa? Dan apakah di Antartika sendiri maksudnya ada ledakan juga, karena tadi nggak terlalu mendengar sih, ada ledakan juga yang itu bisa mempengaruhi ice core. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Irfan atas pertanyaannya. Mohon izin Pak, apakah dibuka lagi pertanyaan? Mungkin dijawab dulu aja, 3 dulu ya. Ya Pak. Izin Pak, mungkin saya akan langsung menjawab untuk pertanyaan dari saudara Nur Irfan Wicaksono terkait dengan tadi yang pegunungan ice core. Nah itu yang dimaksud itu adanya tingkat dari zat yang ditemukan di dalam ice core tersebut. Nah, yang dianalisis tersebut yaitu adanya endapan dari es atau belerang sendiri, yang dimana belerang adalah salah satu partikel yang keluar saat terjadinya gunung meletus. Nah, konsentrasi yang diukur dari yang didapatkan dari ice core sendiri menunjukkan bahwa pada tahun-tahun terjadinya letusan gunung, nah ini konsentrasi belerang tersebut itu menunjukkan adanya peningkatan di tiap lapisan esnya. Ini seperti itu. Lanjut, pertanyaan yang kedua. Izin Pak, izin menjawab yang pertanyaan Firman tadi mengenai pemotongan tadi.
Untuk inti es, Ilmenit dan Sajama itu pertama-tama itu dianalisis konduktivitas listriknya. Nah, yang kemudian dipotong-potong itu yang saya sebutkan tadi berurutan. Yang pertama itu 10 cm itu dari atas hingga 40 meter. 7 meter dari kedalaman 40 meter hingga 120 meter. Untuk selanjutnya 3 cm itu dari 120 meter hingga 133 meter. Dan 1 cm itu untuk 3 meter terakhir. Jadi pemotongannya itu dari atas hingga ke bawah secara berurutan dengan ukuran tertentu tadi. Kemudian yang selanjutnya dibawa ke laboratorium untuk pengukuran kadar debu, sifat kimia, dan komposisi isotop esnya. Apakah sudah menjawab pertanyaannya, Firman? Sudah. Terima kasih. Oke, lanjut yang ketiga. Atau sudah semua ya? Izin Pak, Fiona belum dijawab Pak. Ya, silakan. Mau izin Pak, izin menjawab pertanyaan dari Fiona, yaitu mengenai continuous ice core melter system. Nah, continuous ice core melter system ini menurut Osterberg et al. Tahun 2006 itu tuh merupakan sistem yang dapat secara simultan dan terus-menerus mengambil sampel inti es untuk 3 analisis glasiokimia yang berbeda. Elemen utamanya dengan ion kromatografi atau IC, elemen jejak dengan inductively coupled plasma sector field mass spektrometri atau ICP SFMS, dan isotop stabil dengan cavity ring down spektroskopi atau CRDS. Lalu sampel dikumpulkan ke dalam botol LDPE yang telah dibersihkan asam Optima HNO3 dan diasamkan hingga 1% dengan HNO3 suling ganda sebelum analisis. Mungkin jawabannya itu. Ya, oke. Saya kira udah bagus ya. Sepertinya 3 pertanyaan cukup ya. Dalam waktu 10 menit cukup ini. Jadi mungkin nanti berikutnya juga sekitar 3 pertanyaan. Ya tadi pertanyaannya menarik dan saya juga apresiasi ke kelompok 1 bahwa cukup banyak juga yang dieksplor ya. Mulai dari cara pengambilan ice-nya, interpretasi, dan sampai tadi ke pengukuran gitu ya. Apa saja yang diukur sehingga ice itu bisa menjadi proksi iklim masa lalu. Siapa yang terakhir tadi? Terkait dengan gunung-gunung api tadi. Itu tadi memang walaupun kejadiannya di tropis ya, tapi karena dia melepaskan udara ke atmosfer, dan atmosfer itu kan bersirkulasi ya. Jadi juga terekam di kutub gitu. Jadi walaupun esnya di Antartika juga dia merekam adanya konsentrasi dari sulfur yang tinggi saat kejadian tersebut. Walaupun mungkin waktunya tidak bersamaan, ada lag time gitu ya, 1-2 bulan atau 3 bulan, tapi terlihat gitu pada skala tahunan itu terlihat. Nah kemudian yang tadi terkait dengan yang dipotong esnya itu tadi, jadi kan dia bulat gini ya, ketika diameter es gitu ya. Nah itu yang diiris hanya bagian atasnya aja segini gitu ya, sedikit. Jadi sisa yang gedenya itu masih disimpan. Jadi dia hanya ngambil mungkin ketebalan 2 cm gitu ya, diiris sepanjang es itu. Nah kemudian dari yang panjang tadi diiris-iris lagi gitu. Jadi dia untuk satu zat yang akan diukur menggunakan sebagian es aja gitu ya. Dan sebagian lainnya itu masih disimpan untuk kepentingan lainnya, misalkan nanti ditemukan teknik baru untuk mengolah es, untuk melihat misalkan virus dan sebagainya, sehingga itu nanti bisa menjadi riset sampel bagi peneliti yang akan datang ketika esnya itu mungkin di lokasi aslinya udah nggak ada gitu ya, tapi di lokasi di mana es itu disimpan masih ada gitu. Oke, saya kira sudah sangat baik ya untuk kelompok 1. Mungkin kita bisa beri applause ini dengan pakai reaction. Sekali lagi
Terima kasih kepada kelompok 1 atas paparannya terkait dengan iScore. Oke, saya kira kita bisa lanjut lagi ke kelompok berikutnya. Saya silakan. Mohon izin Pak, mohon izin share screen Pak. Ya, silakan kelompok 2 ya. Siap Pak. Mohon izin Pak, apakah PPT-nya sudah terlihat Pak? Ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Bapak Donaldi Permana selaku dosen pengampu mata kuliah Paleoklimat serta teman-teman yang kami cintai. Mohon izin perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan terkait perekaman iklim masa lalu dengan proksi, karang atau koral dan beberapa metode yang lain. Mungkin bisa di zoom atau bisa cek. Apabila bisa di full screen. Mungkin di itu sebelumnya lah. Mohon izin Pak, apakah besar screen Pak? Mungkin sebelumnya. Ya, jadi perkenalkan dari kelompok kami ada saya Nur Irfan Caksono, Timothy Ivan Gultom, Firman Syah, Fatnan Hikami, Terayu Budi Samantu, kemudian di next. Jadi untuk timeline penjelasan dari kami, yaitu yang pertama ada identitas jurnal, kemudian ada pendahuluan, hasil dan pembahasan, serta nanti review dari jurnal yang kami telah buatkan. Next. Kemudian akan ada penjelasan identitas jurnal dari teman saya Timothy, dipersilakan. Mohon izin, di sini saya akan menjelaskan 2 jurnal. Identitas jurnal pertama itu, judulnya itu adalah Membrane and Subfossil Corals Suggest Reduced Temperature Variability in the Eastern Pole of the Indian Ocean Dipole during the Medieval Climate Anomaly. Untuk penulisnya, di sini ada Chairani Sri Yudianti Privel dan kawan-kawan. Tahun terbitnya tahun 2021, untuk volume dan halamannya volume 11 halaman 1 sampai 17. Dan untuk jurnal kedua yang berjudul Coral Climate Proxy Data from a Marginal Reef Area Quite Northern Arabian Persian Gulf. Untuk penulisnya di sini ada Gishal Abraham Hartlonmore dan kawan-kawan. Untuk tahun penerbitnya tahun 2005, untuk volume dan halamannya volume 228 halaman 86 sampai 95. Selanjutnya pendahuluan akan dijelaskan teman saya. Yang selanjutnya pendahuluan. Next. Di sini akan saya jelaskan yang pertama terkait kenapa sih dari kami akan menjelaskan terkait materi ini. Tentunya yaitu yang pertama ada biasanya kita kenal fenomena IOD dan ENSO, merupakan salah satu fenomena variabilitas iklim yang sangat besar pengaruhnya untuk terutama di wilayah Indonesia. Nah, kedua fenomena ini seringkali menjadi penyebab kejadian hujan ekstrim atau fenomena ekstrim yang lain, seperti juga akhirnya mengakibatkan banjir dan kekeringan. Analisis terkait dengan pola variabilitas IOD dan ENSO di masa lalu dapat menjadi gambaran untuk masa yang sekarang dan masa yang akan mendatang.
Nah, salah satu metode yang dapat digunakan untuk mempelajari pola variabilitas IOD dan ENSO adalah dengan menggunakan data proxy. Salah satunya adalah data proxy karang atau lebih detailnya itu karang SR per CA yang dapat digunakan untuk merekonstruksi variabilitas SST. Kemudian karang data iklim historis di lintang rendah, terutama untuk waktu yang melewati rekaman iklim instrumental di wilayah Indo-Pasifik. Data proxy dari kerangka karang sebagian besar dapat diperoleh dari spesies besar Porites seperti Porites lutea dan Porites lobata. Parameter diselidiki termasuk tingkat pertumbuhan tulang sebagai proksi untuk suhu permukaan laut, dan komposisi isotop karbon kerangka juga dapat dinyatakan sebagai D13C dalam MX deviasis. Nah, rasio SR per CA sebagai proksi independen salinitas telah berhasil digunakan sebagai pencatat SST. Kemudian selain proksi karang, dalam studi paleoklimat juga terdapat dua jenis oksigen dalam air, yaitu oksigen berat dan oksigen ringan. Perbandingan kedua jenis oksigen dalam air ini bervariasi bergantung pada temperatur udara, jumlah total lapisan es di bumi, dan jumlah presipitas lokal yang keseluruhannya merupakan variabel-variabel penting dalam merekonstruksi sejarah iklim. Melalui perbandingan oksigen yang terekam pada batu gamping, contohnya, di dalam gua, paleoklimat dapat memperoleh petunjuk dan mempelajari iklim pada saat pembentukan batuan. Kemudian perbandingan isotop oksigen dapat mengetahui perubahan jumlah curah hujan dan juga perubahan wilayah sumber hujan yang berasal dari daratan ataupun lautan. Perbandingan isotop oksigen juga yang terekam pada sedimen juga dapat menaksir perubahan musiman dan pola hujan pada masa lampau. Kemudian karena gua juga terdapat di berbagai tempat di bumi, rekaman speleotem memegang peranan sebagai rekaman iklim di darat yang paling potensial. Selain itu, paleoklimat juga dapat memperoleh informasi dari fosil koral karang dengan menerapkan metode pentarikan uranium, seperti yang diterapkan pada speleotem. Nah, fosil koral pada awalnya mengandung banyak unsur uranium, seiring dengan berjalannya waktu uranium meluruh menjadi thorium. Nah, pentarikan dating lapisan uranium dalam speleotem dengan mengukur beberapa banyak uranium yang telah meluruh yang berasal dari batuan dasar bedrock di sekitar yang merembes ke dalam air dan membentuk karbonat dan menjadi bagian dari setiap lapisan speleotem terbentuk. Kemudian tujuan penelitian adalah untuk adaptasi yang lebih akurat dalam penelitian diperlukan data parameter iklim masa lampau dan masa kini. Kesulitan tentang data parameter masa lampau kini dapat dipecahkan melalui analisis kandungan kimia bagian dalam koral masif. Kemudian juga melalui beberapa proyeksi yang tadi telah disampaikan. Kemudian selain itu juga bertujuan untuk mengetahui dampak dari variabilitas ENSO dan IOD terhadap wilayah Indonesia dengan cara merekonstruksi kejadian ENSO dan IOD di masa lampau melalui data proksi modern dan subfosil koral di wilayah timur Samudra Hindia abad pertengahan. Kemudian tujuan metode uranium dating agar dapat mengetahui umur fosil koral, dan dengan demikian paleoklimat dapat mengekstraksi informasi iklim yang terkandung. Dengan waktu uranium nantinya juga akan secara kasar mengetahui perubahan ketinggian air tanah di sepanjang periode hidup. Mungkin itu bisa dilanjut. Kemudian data dan metode untuk lebih spesifiknya akan dijelaskan oleh rekan saya dari Firmansyah. Dipersilakan. Baik, berikutnya adalah data dan metode yang digunakan dalam penelitian di dua jurnal tersebut. Next. Nah, namun sebelum masuk ke bagian data, kita perlu terlebih dahulu untuk mengetahui mengenai proksi data koral. Nah, terumbu karang telah ada selama jutaan tahun. Mereka sangat sensitif terhadap perubahan kondisi iklim. Karang dipengaruhi oleh pemanasan laut, oleh polusi dan limpasan, dan oleh perubahan pH laut yang menurun karena lebih banyak karbon dioksida yang masuk ke laut, di mana tren ini dikenal sebagai pengsamaan laut atau coral bleaching. Nah, bisa kita lihat bahwa di bagian samping di slide ini ada infografis mengenai coral bleaching. Nah, namun sebelumnya kita perlu ketahui bahwa sejatinya itu untuk coral sendiri itu tidak memiliki warna atau tidak berwarna, tetapi mereka tuh memiliki tempat yang baik untuk menempelnya alga.
Nah, alga inilah yang menempel pada koral inilah yang mengakibatkan banyaknya warna pada jenis-jenis karang yang ada di dunia. Namun, karena kondisi perairan yang kondisi pH-nya itu meningkat, sehingga mengakibatkan si alga-alga tersebut tuh mengalami stres, dan kemudian karena stres tersebut, si alga-alga tersebut itu kemudian pindah ataupun menyingkir dari lokasi utama atau di koral utamanya, sehingga mengakibatkan si koral ataupun si karang yang tadinya itu memiliki warna dan menarik itu menjadi cenderung lebih putih, dan seperti selain itu efek ini kayak efek Baiklin di baju. Next. Nah, berikutnya adalah mengenai kalsium karbonat. Saat karang tumbuh, mereka membentuk kerangka dengan membuat kalsium karbonat dari perairan laut. Kepadatan kerangka kalsium karbonat ini berubah karena suhu air, kemudian cahaya, dan kondisi nutrisi. Kemudian memberikan kerangka karang yang berbentuk di mana si polanya sendiri ini dalam pembentukan kalsium karbonat ini memiliki perbedaan pada saat musim panas dan musim dingin, di mana karang yang terbentuk di musim panas memiliki kerapatan yang berbeda dengan karang yang terbentuk di musim dingin. Dia itu menciptakan cincin pertumbuhan musiman di karang seperti yang ada di pohon itu. Nah, para ilmuwan dapat mempelajari cincin ini untuk menentukan pertama itu adalah suhu air dan musim di mana karang tersebut tumbuh. Dengan menggunakan pita pertumbuhan ini, para ilmuwan dapat menentukan tanggal sampel karang untuk tahun dan musim yang tepat. Selain itu, dengan mempelajari tentang struktur dari pembentukan kalsium karbonat ini, bisa kita ketahui bahwa bagaimana kondisi perairan yang dilewati ataupun dialami oleh si karang tersebut. Next. Kemudian setelah kami membedah dari 2 jurnal yang kami gunakan, kami menemukan bahwa terdapat 3 metode umum yang digunakan untuk menganalisis atau menginterpretasikan data iklim di dalam sebuah proksi data karang. Yang pertama itu untuk umur karang sendiri, metode yang umum digunakan adalah metode UTH dating atau uranium thorium dating, yaitu metode yang digunakan untuk memisahkan uranium dan thorium di karang, dan kemudian data tersebut dibandingkan proses peluruhannya dari uranium menjadi thorium. Nah, kemudian metode berikutnya yang digunakan yang bisa kita gunakan untuk menginterpretasikan data iklim dalam sebuah proksi karang adalah menggunakan perbandingan antara rasio antara FRCA, di mana bubuk karang yang digunakan untuk dalam penelitian ini itu adalah berukuran 0,1 sampai 0,2 mg, di mana dari ukuran tersebut melalui tahapan kimiawi bakalan dicek mengenai rasio dari unsur sodium dan kaliumnya. Ini di mana di jurnal pertama itu dilakukan di Universitas Kiel dengan menggunakan alat inductively coupled plasma (ICPOS) yang digabungkan secara induktif dengan menggunakan spektrosyros SOP. Nah, kemudian metode lainnya yang bisa digunakan untuk menginterpretasi rekaman iklim di sebuah proksi karang adalah dengan menggunakan analisis isotop karbon. Nah, pada jurnal pertama, langkah yang digunakan untuk menganalisis proksi karang itu pertama ambil dulu sampel karang yang berada di perairan. Nah, untuk di penelitian jurnal pertama itu karang protes kemudian didapatkan dari perairan Pulau Enggano pada kedalaman 5 meter di permukaan perairan. Sedangkan karang yang kedua itu karang subfosil karang varietas dikoleksi dari pantai Teluk Lampung Selatan, Selat Sunda. Nah, lam ini ataupun karang ini dibor dibor, kemudian hasil bor tersebut dipotong tipis untuk digunakan untuk mengkonfirmasi pelestarian sampel karang dan untuk mengesampingkan perubahan diagnosa. Jadi proses pemboran langsung ke karang ini tuh berguna agar untuk menjaga ekosistem si karangnya itu sendiri dan tidak menyakiti karangnya gitu. Kemudian kedua sampel karang tersebut setelah dibor dipotong menjadi plat setebal 5 mm, dan hasil dari plat tersebut kemudian dironsen untuk mengetahui struktur skeleton karang dan lapisan pertumbuhannya. Setelah diambil beberapa plat tersebut, kemudian diambil juga
bubuk dari bagian-bagian setiap lapisan platnya untuk dijadikan sebesar ukuran 0,1 sampai 0,2 mg, di mana bahan ini digunakan nanti untuk mendapatkan rasio dari SRCA di karangnya untuk mengetahui rekaman suhu yang berhasil dicatat oleh proksi karang tersebut. Next. Berikutnya adalah metode yang pertama adalah metode uranium thorium dating. Umur uranium thorium karang memberikan usia kronologis karang, sementara untuk umur karang radiokarbon 14C menunjukkan mengenai usia karang ditambah dengan usia air tempat ia tumbuh. Para ilmuwan menggunakan informasi ini untuk mempelajari tentang kecepatan air bersirkulasi melalui lautan dengan menambahkan metode UTH dating. Jadi sebenarnya tuh ada dua metode yang bisa kita gunakan juga untuk menentukan umur dari karang ini. Yang pertama itu adalah metode carbon dating dan metode uranium thorium dating. Namun para ilmuwan menemukan metode baru dengan menggabungkan kedua metode tersebut, di mana hasil dari metode tersebut dapat menjelaskan mengenai kondisi sirkulasi di lautan tempat si karang tersebut ditemukan ataupun diambil sampelnya. Nah, tanggal 14 karbon karbon 14 mewakili usia karang dan air, sementara untuk uranium dan thorium mencerminkan umur dari karang itu sendiri. Baik, next. Nah, fragmen dari karang itu kan tadi dihancurkan menjadi fragmen yang lebih kecil untuk pemeriksaan binokular dari pengetahuan potensial. Dari pemeriksaan terbaik yang dipilih, dari volume pori rendah 60 sampai 90 mg dilarutkan ke dalam 2,25 mol NHNO3 dan tidak ada sisa yang dapat diamati. Singkatnya, proses ini dilakukan untuk memisahkan uranium dan thorium dari matrix sampel dengan menggunakan resin Akron UTEVA. Penentuan rasio isotop uranium dan thorium dilakukan dengan menggunakan pendekatan spektroskopi massa plasma berpasangan aktif multi-ion counting atau MICICP-MS pada thermoscientific necrosis. Nah, penanggalan uranium thorium didasarkan pada deteksi dengan spektrometri massa dari produk peluruhan induk dari uranium 234 dan anak dan thorium 230 melalui emisi partikel alfa. Peluruhan uranium 234 menjadi thorium 230 adalah bagian dari rangkaian peluruhan yang panjang dimulai pada U238 dan berakhir pada 206 PB atau timbal. Jadi si uranium ini itu bakalan meluruh dan akhir dari proses peluruhannya itu adalah menjadi timbal 206 dengan isotop 206 maksudnya itu timbal. Nah, dari proses peluruhan tersebut itu kita bisa mengetahui bahwa umur dari si karang tersebut gitu, atau umur dari si karang itu gitu. Nah, di mana metode ini bergantung pada dua rantai peluruhan yang terpisah. Jadi si uranium itu memiliki dua rantai yang terpisah. Yang pertama itu adalah untuk uranium 238 dan yang kedua itu adalah untuk uranium 235. Di mana pada proses peluruhan dari uranium 238 sampai dengan TB itu membutuhkan masa paruh selama 4,47 miliar tahun. 5 itu sampai ke TB itu membutuhkan waktu paruh sekitar 270 tahun. Next. Jadi untuk selanjutnya itu mengenai carbon dating. Jadi isotop karbon itu merupakan inti atom yang memiliki 6 proton ditambah beberapa neutron seperti dari 2 sampai 16. Nah, karbon ini memiliki 2 isotop stabil secara terjadi dan membentuk karbon 12 membentuk 98% yang ada di bumi, dan sementara isotop karbon 13 itu membentuk sisanya. Nah, metode carbon dating ini dikembangkan pada tahun akhir 90-an, di mana metode itu didasarkan pada fakta bahwa radiokarbon itu dihasilkan secara terus-menerus di atmosfer sebagai hasil dari interaksi sinar kosmik dengan nitrogen di atmosfer. Nah, karbon itu dihasilkan dari bergabung dengan oksigen di atmosfer untuk membentuk suatu karbon dioksida radioaktif. Nah, untuk metode carbon dating itu juga dapat digunakan untuk memperkirakan umur pada sampel-sampel arkeologi, geologi, dan
hidrogeologi. Nah, untuk pertumbuhan karang itu merupakan proses pengendapan kalsium dalam bentuk kalsium biogenik, karbonat karang, dan sangat dipengaruhi oleh suhu air laut. Nah, oleh karena itu, rasio konsentrasi dari strontium di polip karang adalah organisme kecil dengan kerangka dasar kalsium karbonat. Nah, saat polip karang ini berkembang biak, mereka itu membentuk struktur terumbu karang yang dapat dikenali, dan karang sendiri itu tidak berwarna, tapi alga yang mereka sediakan itu merupakan rumah untuk memberi warna khas pada terumbu karang itu sendiri. Nah, untuk studi isotop itu pada karang menggunakan delta O dapat mengungkapkan variasi suhu laut, di mana isotop stage itu mencirikan periode yang lebih hangat dan lebih dingin yang dialami bumi berdasarkan nilai dari delta O18 dan isotop delta O16 itu lebih mudah menguap pada delta O18. Nah, jadi pada periode lebih dingin itu di mana oksigen yang menguap itu disimpan dalam es atau salju, dan lautan itu diperkaya dengan delta O18 tadi. Next. Baik, metode berikutnya adalah metode rasio SRCA. Pertumbuhan karang merupakan proses pengendapan kalsium dalam bentuk kalsium biogenik karbonat karang dan sangat dipengaruhi oleh suhu air laut. Yang sebagaimana yang kita jelaskan di bagian awal tadi. Oleh karena itu, rasio konsentrasi thorium dibandingkan dengan kalsium dipercaya dapat digunakan untuk menggambarkan suhu permukaan laut pada masa lampau. Pada kondisi tertentu, thorium dapat mengendap sebagai strontium karbonat SrCO3 dan terinkorporasi dalam biogenik karbonat karang. Pengendapan Sr dan Ca dalam biogenik karbonat karang sangat dipengaruhi oleh suhu air laut. Rasio thorium dan dibandingkan kalsium atau RSA dalam karang inilah yang banyak digunakan sebagai alat proksi untuk merekonstruksi suhu permukaan laut di masa lampau. Next. Baik, berikutnya yaitu hasil dan pembahasan. Next. Subfossil corals suggest reduced temperature variability in the eastern pole of the Indian Ocean dipole during the medieval climate anomaly. Next. Nah, yang pertama itu ada kondisi iklim dan laut di wilayah kajian. Berikut merupakan gambar peta komposit peristiwa IOD positif dan negatif. Gambar A dan B merupakan anomali SST September sampai November selama peristiwa IOD positif, dan gambar CD merupakan IOD negatif. Dan bisa dilihat kotak merah merupakan Pulau Enggano yang mewakili karang modern dan Teluk Lampung yang mewakili karang MCA atau medieval climate. Nah, peristiwa IOD itu sendiri, terutama IOD positif, meningkatkan aliran Selat Sunda ke selatan karena anomali angin timur yang kuat di sepanjang pantai Jawa. Selanjutnya, Indonesian Trough Flow atau ITF lebih lemah selama El Nino dan lebih kuat selama peristiwa La Nina. Selama monsun barat laut, air dari Samudra Hindia diangkut melalui Selat Sunda. Dari sana kemudian bergerak ke timur dan mendinginkan Laut Jawa. Dengan demikian, adveksi laut dapat memengaruhi isotop oksigen 18 dari karang itu sendiri. Oleh karena itu, digunakan termometer karang SRCA untuk merekonstruksi variabilitas SPL. Di Pulau Enggano dan Teluk Lampung, variasi musiman SPL sangat dipengaruhi oleh monsun Asia Australia. Di kedua lokasi, kejadian IOD sedang hingga positif kuat, menyebabkan anomali SST yang dingin, sedangkan untuk yang negatif menyebabkan anomali SST yang hangat. Next. Berikutnya yang kedua yaitu data SST instrumental, yaitu musiman dan pola peristiwa IOD dan ENSO. Gambar di atas merupakan variabilitas suhu, gambar di samping merupakan gambar variabilitas suhu permukaan laut di Pulau Enggano dan Teluk Lampung. Yang gambar A sampai D itu yang garis hitam merupakan SST bulanan atau SPL bulanan, kemudian yang garis biru merupakan anomalinya. Dan yang di sebelah kanan, yang gambar B sama D itu merupakan grafik klimatologisnya. Nah, Extended Sea Surface Temperature atau ERSS-TV5 dari grid Teluk Lampung dan Pulau Enggano digunakan untuk menggambarkan kondisi klimatologis
daerah penelitian untuk membandingkan variabilitas SPL di kedua lokasi. Data SPL klimatologi dihitung dengan mengambil rata-rata bulanan SPL untuk periode November 1968 sampai September 2007. Di Enggano, siklus musiman rata-rata SPL adalah 1,6 derajat Celcius dengan maksimum SST pada bulan Mei dan minimum pada bulan September. Kemudian di Teluk Lampung sendiri, untuk SPL maksimum terjadi minimumnya bulan September. Deret waktu rata-rata bulanan, anomali bulanan, dan rata-rata tahunan SST historis dari kedua tempat sangat berkorelasi, dan kedua tempat menunjukkan pendinginan yang sama selama peristiwa IOD positif. Untuk menyelidiki, mungkin bisa diperhatikan juga waktunya. Silakan. Baik, Pak. Untuk menyelidiki pola iodi dan ESO di SST tempat koral berada, SST instrumental berkorelasi dengan berbagai indeks. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan SST ESO bervariasi tergantung pada fase monsun Asia Tenggara, sedangkan korelasi indeks lebih stabil sepanjang tahun. Next. Berikutnya yaitu data instrumental musiman dan pola peristiwa IOD dan ENSO. Nah, gambar di samping merupakan dari waktu SRCA, Karang Modern, dan MCA. Dibandingkan dengan data modern, catatan MCA menunjukkan penurunan variabilitas dan nilai rata-rata SRCA yang lebih negatif, yang akan menunjukkan suhu rata-rata yang lebih hangat dan penurunan variabilitas SST. Next. Untuk yang berikutnya yaitu data SRCA, Karang Modern, dan MCA, variabilitas musiman dan antar tahun. Dibandingkan dengan Karang Modern, Karang MCA menunjukkan penurunan musiman yang nyata hampir 50%. Pengurangan musiman bertepatan dengan penurunan kemiringan data SRCA. Catatan SRCA Karang Modern mencerminkan variabilitas SPL di kutub timur IOD seperti yang diharapkan berdasarkan ketergantungan suhu SRCA yang diketahui. Next. Next. Berikutnya yaitu jurnal kedua. Next. Yang pertama ada tingkat pertumbuhan. Laju pertumbuhan karang seperti yang diidentifikasi pada fotografi sinar X rata-rata yaitu 8,5 mm per tahun. Karena tingkat pertumbuhan yang diukur di sepanjang inti tidak menunjukkan korelasi dengan data proksi lain maupun dengan data iklim instrumental, deret waktu tidak diperhitungkan. Laju pertumbuhan linear porites besar di Laut Merah Utara menunjukkan beberapa variasi tergantung pada posisi inti di koloni. Oleh karena itu, penghitungan didasarkan pada nilai rata-rata tingkat pertumbuhan yang diperoleh dari beberapa inti dalam koloni yang sama. Next. Berikutnya yaitu isotop karbon. Ada 3 titik terendah yang mencolok pada kurva dari isotop karbon 13 di samping, yaitu tahun 1986, 1991, dan 2021. Pada tahun 1991 merupakan terjadi kebakaran lebih dari 450 ladang minyak pada Perang Teluk II yang berkorban selama beberapa bulan. Kebakaran yang berlangsung lama ini menghasilkan asap dalam jumlah yang besar dan sebagian besar tetap berada di daerah tersebut dan pada gilirannya dapat mengurangi laju fotosintesis karang sehingga menurunkan penarikan cahaya klorofil 12 dari sistem. Dan juga peningkatan masukan karbon dioksida ringan secara isotop ke perairan teluk yang berasal dari pirolisis hidrokarbon dapat menyebabkan penipisan isotop karbon 13 ke rangka karang white. Next. Berikut merupakan tabel matriks korelasi proksi karang dan data iklim instrumental. Isotop karbon tidak menunjukkan korelasi sistematis dengan data proksi iklim.
isotop karbon. Hal ini disebabkan karena isotop karbon tidak memiliki pengaruh atau disebabkan oleh faktor pengendali tambahan yang lain. Next. Yang terakhir yaitu rasio strontium kalsium dan isotop oksigen. Nah, korelasi dengan data iklim instrumental untuk wilayah studi secara statistik signifikan dengan nilai R 0,642. Namun faktor korelasi dan kemiringan kalibrasi agak rendah dibandingkan dengan data lain yang dipublikasikan. Korelasi antara isotop oksigen 18 dan SRCA dan data SST instrumental tetap kurang lebih sama saat menggunakan basis data grid yang lebih besar, yang menunjukkan bahwa data proxy ini mencerminkan variasi iklim skala yang lebih besar di seluruh wilayah utara Teluk Arab Persia. Next. Selanjutnya akan ada review jurnal dari teman saya Timothy, jadi persilakan. Untuk review jurnal dari kedua jurnal tersebut, mungkin agak dipercepat ya. Siapa? Untuk review jurnal dari dua jurnal tersebut, dapat kita lihat untuk kesimpulan dari jurnal pertama itu hasil dari record ester per CA Karamodren dari Pulau Enggano KN2 yang dikalibrasikan dengan data RSST V5 dari grid berkorelasi di Pulau Enggano dari karang dari perairan Enggano dan wilayah Lampung LAM dengan SST tinggi dan kemiringan lereng tidak berbeda nyata, di mana hasil record data proxy dapat merekam kejadian ENSO dan IOD yang terjadi secara baik. Untuk jurnal keduanya dapat dilihat untuk isotop oksigennya dan rasio SRCA diperoleh dari AP Lutia Karang yang terletak di lapisan di lepas pantai White dapat digunakan sebagai proksi Teluk Arab Persia. Meskipun demikian dapat kita lihat untuk koefisien korelasi dan kemiringan kalibrasi SR per CA dan SST suhu permukaan lautnya sangat rendah dibandingkan dengan data yang dipublikasikan dari lokasi lain, di mana pengamatan ini sebagian besar merupakan konsekuensi dari representasi yang tidak memadai dari musim panas yang panas dan musim dingin yang dingin. Berbeda dengan situasi lintang rendah, teknik pengambilan sampel resolusi tinggi diperlukan dalam pengaturan terumbu marginal dengan variasi SST intra tahunan yang ekstrim seperti Kuwait. Untuk kelebihan dari dua jurnal ini dapat dilihat, yang pertama itu dari jurnal pertama memaparkan secara jelas dan lengkap mulai dari pendahuluan atau latar belakang dari permasalahan pengetahuan iklim masa lampau dengan menggunakan arsip iklim koral. Untuk yang kedua, data yang digunakan dalam penelitian jurnal pertama ini sangat jelas dan mudah dipahami. Untuk datanya menggunakan data proxy RSR per CA dan data IOD dan IENSO. Untuk yang ketiga terakhir, untuk jurnal pertama untuk penelitian ini menghubungkan fenomena iklim IOD dan IENSO untuk perbandingan data terhadap iklim masa lampau dengan data proxy karang SR per CA. Yang kedua, untuk pengolahan data pada penelitian ini sangat mudah dipahami dari data iklim instrumental yang digunakan untuk perbandingan dengan data proxy karang meliputi SST dan jumlah awan total serta curah hujan di Bandara Internasional White. Yang kedua, penyajian data dan hasil sudah dalam bentuk kalimat dan tabel serta visual gambar sehingga mempermudah pembaca memahami isi dari hasil penelitian. Kekurangannya, yang jurnal pertama untuk susunan penulis agak ribet dipahami dan setiap paragraf satu dengan yang lain loncat-loncat dengan penjelasan. Dan terakhir ada hasil penelitian yang dibuat dalam bentuk grafik tidak dijelaskan lebih rinci atau detail dan pengaruh dari fenomena iklim IOD dan ENSO-nya kurang dijelaskan. Untuk jurnal keduanya, kekurangannya itu dalam jurnal ini kurang dijelaskan dengan cara kerja masing-masing metode yang digunakan dan pembahasan dalam penelitian ini tidak mencantumkan penelitian yang lain untuk perbandingan teori. Sekian dan terima kasih untuk presentasi kelompok kami. Kami serahkan pada moderator. Oke,
Makasih kelompok 2, mungkin waktunya ya yang nanti harus dilihat lagi. Nah, ini untuk diskusi karena waktunya nggak banyak, mungkin satu pertanyaan saja cukup. Ada pertanyaan? Silakan. Ya Pak, dipersilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Izin bertanya, Pak. Oke, Wahyu, dipersilakan. Izin bertanya, Pak, terkait dengan terumbu karang ya. Saya ingin bertanya, apakah untuk melihat porsi waktu tersebut untuk terumbu karang bisa dilakukan di semua tempat di seluruh wilayah dunia yang ada terumbu karangnya, atau ada syarat-syarat tertentunya? Laut kan sedang pengasaman, apakah ini mempengaruhi dalam pengukuran porsi tersebut? Terima kasih. Izin Pak, izin untuk langsung menjawab pertanyaan dari saudari Wahyu. Adapun untuk wilayah yang silakan lanjut. Adapun untuk jenis karangnya sendiri, itu semua jenis karang bisa dilakukan diteliti mengenai porsi data iklimnya. Namun tidak ada kriteria tertentu untuk menentukan apakah karang itu bisa digunakan atau tidak. Gitu. Seperti itu. Izin untuk pertanyaan keduanya apa tadi, Wahyu? Kan sekarang kan adanya isu tentang pengasaman laut yang terjadi karena peningkatan CO2. Nah, itu apakah pengasaman laut tersebut dapat mengganggu porsi karang sendiri? Seperti yang tadi dijelaskan, juga ada coral bleaching juga kan? Coral bleaching. Karena karang ini merupakan salah satu makhluk yang sangat sensitif terhadap perubahan kondisi lingkungannya, maka adanya proses coral bleaching ini tentunya bakalan berpengaruh terhadap hasil dari analisis data iklimnya gitu. Jadi kalau misalkan kita menganalisis terkait dengan si suhunya, itu bakalan kita dapatkan pola pada saat terjadinya coral bleaching itu gitu. Kita bakalan mengetahui fenomena tersebut itu dimulainya itu dari sejak kapan gitu. Seperti itu, karena tadi itu karena si coral ini itu sangat sensitif terhadap sedikit perubahan yang terjadi di lingkungan tempat dia tinggalnya. Seperti itu. Oke, baik, makasih kelompok 2 atas paparannya ya terkait dengan koral gitu. Tadi pertanyaan terakhir menarik gitu ya, kondisi saat ini karena adanya ocean acidification ya, di mana tingkat keasaman laut meningkat, ya tentunya ini berdampak sekali terhadap koral kehidupan terumbu karang. Jadi banyak yang mengalami bleaching tadi, artinya kerangkanya itu kan terbentuk dari kalsium karbonat ya. Nah, dengan adanya pengasaman, maka kalsium karbonatnya itu akan berpengaruh gitu. Nah, sekarang ini yang lagi dilakukan penelitian itu adalah mengidentifikasi jenis-jenis koral tertentu gitu. Jadi koral itu walaupun banyak, ada nama-namanya juga, ada yang apa tadi di depan disebutkan. Nah, itu sedang diteliti juga seberapa sensitif gitu atau seberapa vulnerable terhadap perubahan suhu, perubahan asam gitu. Apakah nanti dia mati atau dia bisa bertahan gitu. Nah, itu yang sedang diteliti, sehingga nanti mungkin akan ada spesies-spesies tertentu yang hanya bisa digunakan sebagai proksi iklim. Oke, baik, kita berikan plus untuk kelompok 2 atas paparannya. Kita lanjut saja nih, mungkin nanti kita akan lewat sedikit sekitar 10 menit atau silakan kepada kelompok 3 ya, lanjut. Izin share screen, Pak. Silakan. Izin Pak, apakah sudah terlihat Pak? Ya, sudah, tinggal di full screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai SPLOSM. Anggota kelompok 3 yaitu dengan saya sendiri, Aditya Fisya Putra, Karisma Ivana Almira Rehan, Muhammad Hafiz Wandi, Rizky Matpori, dan Roman Triantoro. Ini masih merupakan berarti di sini belum full screen ya? Mohon izin Pak, apakah belum full screen Pak? Iya, belum. Kalau di saya belum.
Mungkin di stop dulu ya, stop dulu. Tapi izin stop screen dulu. Nah, oke, sudah. Izin Pak, izin melanjutkan. Ya. Berikut merupakan topik pembahasan dari presentasi ini. Yang pertama adalah pendahuluan, lalu proksi dan metode. Yang ketiga adalah hasil penelitian yang diambil dari beberapa jurnal yang membahas mengenai speleothem. Dan yang terakhir, kesimpulan. Baiklah, yang pertama adalah pendahuluan. Speleothem berasal dari bahasa Yunani speleon atau gua dan thema berarti endapan. Speleothem merupakan ornamen gua yang terbentuk dari endapan mineral air. Sebagian besar speleothem terdiri dari mineral kalsium karbonat, CaCO3, kalsit atau argonit. Terdapat dua jenis speleothem yang umumnya ditemui yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Speleothem juga dapat berupa endapan yang lebih kontinu yang terkumpul di bawah lapisan tipis air pada dinding dan lantai gua. Ada juga endapan kristal yang terbentuk di bawah air. Untuk jenis-jenis speleothem sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya akan dibahas jenis-jenis speleothem. Speleolog sendiri mengambil 3 pendekatan dasar. Klasifikasi berdasarkan morfologi, berdasarkan asal, dan berdasarkan kristalografi. Ketiga pendekatan ini memiliki masalah masing-masing, sehingga para penjelajah sering mengambil pendekatan yang lebih praktis, terutama menggunakan morfologi. Tetapi mencakup apapun yang diketahui tentang asalnya dan kristalografi ketika dibutuhkan. Next. Next PPT-nya. Pertama, yakni stalagmit atau biasa disebut stalaktit, yang merupakan jenis endapan air drifton yang tumbuh turun dari atap gua. Bentuknya seperti lonjong yang ada runcing-runcingnya. Stalaktit biasanya terdiri dari kalsit, tetapi bisa juga terdiri dari mineral lain. Kemudian ada stalagmit atau biasa disebut dengan endapan lantai cembung yang terbentuk oleh air yang atau dari langit-langit gua. Karena tetesan air yang jatuh cenderung memercik, stalagmit menyebar saat mereka tetap menumpuk dari lantai. Kemudian yang paling bawah ujung yang berbentuk seperti terumbu karang yakni helicitids adalah speleothem yang berkerut memutar ke segala arah. Tampaknya bertentangan dengan gravitasi. Istilah helicitid berasal dari kata akar yakni helix yang berarti spiral. Kemudian yang sampingnya itu merupakan kolom, bukan stalaktit atau stalagmit. Mereka berdua bersama ketika stalagmit tumbuh bersama dengan stalaktit pengumpan. Pasangan speleothem baru terbentuk dalam bentuk kolom atau pilar. Kemudian ada flowstone, salah satu speleothem yang paling umum. Ini digambarkan sebagai lapisan kue yang meleleh dan air terjun yang empuk. Kemudian selanjutnya ada Draverius. Ketika tetesan air mengalir di langit yang miring sebelum menetes ke lantai, kalsit dapat menumpuk dalam satu garis. Garis ini bertahap membentuk seperti tirai atau biasa yang disebut dengan Draverius atau Bacon Cave. Jenis speleothem ini ditemukan di hampir setiap gua di dunia. Selanjutnya ada namanya cave flowers. Gua adalah rumah kaca yang berbentuk bunga untuk bunga yang terbentuk dari mineral gua yang biasa disebut dengan gypsum. Kelompok kristal dari speleothem ini memancar keluar dari pusat yang sama. Formasi ini tumbuh dari pangkal bukan ujung seperti stalaktit. Kemudian ada crosswalk. Crosswalk adalah speleothem yang seperti jarum menjumpai tanaman kaktus atau tistel. Ini kebiasaan acicular dari aragonit yang memberikan sebagian besar crosswalk yang berpenampilan seperti duri. Selanjutnya ada molmik. Molmik merupakan kristal yang sangat halus dengan komposisi yang bervariasi. Partikel ini berbutir halus menjadikannya tersuspensi dalam air yang membuat endapan tersebut seperti susu. Selanjutnya ada coralloid. Coralloid adalah istilah umum yang menggambarkan speleothem yang menonjol
nodular botryoidal atau mirip karang. Setelah stalagmit dan flowstone corallite mungkin merupakan jenis speleotum yang paling umum. Selanjutnya ada cavern atau mutiara gua. Mutiara gua adalah beton berpita konsentris yang terbentuk di kolam gua yang dangkal. Bentuk dari mutiara gua bervariasi, ada yang bulat, silinder, tidak teratur, kubus, bahkan heksagonal. Ukurannya bisa berkisar dari yang lebih kecil dari butiran pasir hingga berdiameter 8 inci. Selanjutnya ada boxwalk. Boxwalk dinamakan demikian karena menyerupai labirin kotak kantor pos jaringan sirip atau plat yang rumit menonjol keluar dari atau lantai. Boxwalk dapat terdiri dari mineral apapun yang lebih tahan daripada media sekitarnya, tetapi kalsit adalah yang paling umum. Dan yang terakhir adalah speleogens. Speleogens adalah hasil dari kekuatan erosi pada batuan dasar. Boxwalk adalah contoh yang baik tentang bagaimana mineral mengisi rekahan dan kemudian batu gamping terkikis. Next. Selanjutnya adalah pembentukan speleotom. Speleotom sebenarnya terbentuk karena air hujan yang merembes melalui celah-celah batu. Saat melewati bahan organik, ia mengambil gas CO2 yang kemudian menciptakan asam karbonat. Asam lemah ini melewati persendian dan letakkan pada batu gamping. Mineral kalsit dilarutkan dalam batuan kapur di mana sebuah gua terbentuk. Ketika air menahan batuan yang terlarut ini terkena udara di dalam gua, ia melepaskan gas CO2 seperti ketika botol soda dibuka. Saat CO2 dilepaskan, kalsit diendapkan pada dinding gua, langit, dan lantai. Saat mineral yang dideposisi ulang terbentuk setelah tetesan air yang tak terhitung jumlahnya, maka stalaktit terbentuk. Proses kimia yang menghasilkan pembentukan speleotom kalsit atau KO3 dimulai dengan penyerapan karbon dioksida atau CO2 dari tanah di atasnya. Dari tanah membentuk asam karbonat. Saat asam karbonat yang mengandung air meresap ke bawah, ia melarutkan kalsium karbonat. Setelah air yang kaya karbonat terpapar ke atmosfer gua yang kekurangan CO2, ia melepaskan CO2 dan menghasilkan pengendapan kalsit atau aragonit. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan proksi. Nah, di sini merupakan lokasi proksi di mana khususnya di wilayah Indonesia itu cukup banyak terlihat di wilayah Indonesia, gambarnya di biru-biru itu, seperti di Gunung Leser Aceh, perbukitan Bohorok, seperti itu. Cukup banyak sih di Indonesia. Teman-teman bisa cari lebih lanjut kalau penasaran. Next. Nah, proksi speleotom ini adalah parameter yang diukur dalam mengaitkan variabel-variabel lingkungan gitu, yang diukur misalnya suhu tahunan rata, intensitas musiman, monsun, atau jenis vegetasi. Contoh parameter speleotom itu adalah laju pertumbuhan konsentrasi Mg pada tanaman Mg tanda tangan 18 oksigen atau 13 karbon. Dalam analisis paleoenvironmental, perilaku variabel proksi dari waktu ke waktu itu digunakan untuk menginterpretasikan lingkungan. Nah, bagaimana proksi speleotom dapat menjelaskan iklim masa lampau gitu? Dalam ketebalan lapisan stalagmit khususnya berkolerasi dengarnya curah hujan. Sedangkan perubahan warna speleotom disebabkan oleh banjir yang membawa detritus, mineral magnetik, dan kotoran lain. Hal ini yang menunjukkan bahwa mineral magnetik meningkat sehingga dapat diasumsikan bahwa warna yang lebih gelap pada lapisan stalagmit terdapat pada kondisi iklim yang lebih basah, dan sebaliknya warna terang terdapat dalam kondisi yang lebih kering. Nah, pada laju pertumbuhan speleotom ini, pertumbuhan stalaktit
secara kasar dapat diukur untuk dapat dihitung dalam laju pengendapannya dalam hasil bagi antara tinggi stalagmit dengan umur stalagmit tersebut. Jadi diukur dalam tinggi atau dalam tinggi korelasinya umur stalagmit tersebut. Lalu ada juga penanggalan atau dating dari teknik yang digunakan, salah satunya yaitu teknik isotop seri uranium atau seri U. Dengan metode ini, pengukuran isotop khususnya pada peluruhan uranium, terutama peluruhan 238 uranium menjadi 234 uranium, yang kemudian meluruh juga menjadi thorium. Ini digunakan dalam metode seri uranium ini. Dengan asumsi uranium yang larut dalam larutan itu membentuk speleothem, sedangkan thorium itu tidak. Pada perkembangan teknik spektrometri di masa modern, khususnya untuk mengukur isotop di seri U ini, dimungkinkan untuk memperoleh umur yang sangat tepat pada jumlah speleothem yang sedikit dengan menggunakan kurang dari 200 mg bubuk speleothem. Selanjutnya juga ada variasi isotop oksigen dari speleothem yang mencerminkan proses aktif dalam sumber atmosfer air motorik dan fraksionasi. Fraksionasi yang terjadi ketika klaksik mengkristal atau air dalam air tetesan itu. Jika komposisi isotop dari oksigen dan air itu diketahui, baik dari cairan tertangkap dalam kristal atau diketahui secara independen, proses tersebut dalam keseimbangan dapat dikaitkan dengan perubahan isotop oksigen yang mungkin terkait terhadap perubahan suhunya dalam kondisi wilayah tersebut. Variasi isotop ini menunjukkan perubahan sumber air motorik dari tetesan air itu berasal, yang menunjukkan perubahan musim dan pola hujan pada masa lampau. Seperti itu. Next. Selanjutnya ada metode lain yang digunakan, yaitu isotop C14, yang digunakan ini untuk penentuan umur batuan dan benda-benda lain yang digunakan pada metode yang berdasarkan radioaktif. Metode selanjutnya juga ini metode radiokarbon yang dilakukan dengan cara menghitung aktivitas awal dan aktivitas akhir dari kandungan C14 yang terdapat dalam sampel yang akan dihitung umurnya, gitu. Dari cara ini ada masalah beberapa yang didapat, yaitu pada halnya pengotoran sampel oleh karbon tua atau karbon muda yang dipengaruhi oleh lingkungannya. Oleh sebab itu, diperlukan beberapa koreksi lebih lanjut untuk hasil perhitungan yang lebih akurat pada metode ini. Metode ini cocok digunakan untuk analisis perubahan iklim berdasarkan speleothem, di mana hampir semua gua dalam bentuk dari karst gitu. Istilah karst ini dipakai untuk kawasan batu gamping yang telah mengalami peluruhan sehingga menimbulkan relief dan pola pengalirannya. Oke, selanjutnya ada spektroskopi Raman gitu, yang mana metode ini metode non-deskriptif yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi jumlah relatif fase getaran kristal yang berbeda. Ini sudah ada beberapa penelitian yang menggunakan metode ini. Mungkin selanjutnya next akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk penelitian mengenai speleothem ini yang telah dilakukan, yang pertama adalah penelitian yang berjudul Tropical Indo-Pacific Hydroclimate Response to North Atlantic Forcing during the last glaciation as recorded by speleothem from Sumatra, Indonesia, yang ditulis oleh Jennifer B. Woodsell dan kawan-kawan. Nah, jadi pada penelitian Jennifer ini dilakukan penelitian dari speleothem dari sampel yang diambil dari Gua Tangga di Sumatera.
Sampel ini yang diambil merupakan sampel TA122 yang diambil dari Gua Tangguh Sumatera di Pulau Sumatera. Sampel ini memiliki panjang 50 cm dengan diameter yang relatif konstan 4 cm. Dapat dilihat dari sampel tersebut bahwa ada lapisan dari terang dan gelap yang menunjukkan periode iklim basah dan kering pada saat terbentuknya speleotim. Kemudian untuk yang di sebelah kanan ditunjukkan ada rekaman dari delta O18 yang diambil dari sampel speleotem ini. Dari sampel speleotem yang ada di Sumatera ini, selain dari sampel dari gua, juga diambil dari sampel marine. Dapat dilihat bahwa grafik ini hampir mirip atau mungkin sama ya dari beberapa proksi speleotem yang sudah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Dapat dilihat bahwa kondisi-kondisi abrupt climate atau kejadian iklim yang terjadi secara tiba-tiba seperti Younger Dryas atau YD, BA, atau BA ini adalah Bowling Alerot dan HS1 ini merupakan kejadian iklim di mana Younger Dryas ini merupakan kejadian pendinginan peristiwa dingin yang terjadi pada antara 11.000 dan 10.000 tahun yang lalu. Sementara untuk ini merupakan fase hangat yang terjadi pada masa akhir glasiasi. Dapat dilihat untuk periode YD ini rekaman speleotem menunjukkan grafik yang turun, di mana artinya grafik yang turun ini atau jumlah delta O18 yang menurun ini menunjukkan bahwa berkorelasi dengan suhu yang dingin. Sementara untuk periode BA menunjukkan bahwa terjadi beberapa peningkatan sehingga menunjukkan berkorelasi dengan suhu yang hangat. Namun pada rekor speleotem yang ada di Sumatera ini ada seperti hiatus, di mana kalau secara teori hiatus ini menunjukkan adanya freezing, indikasi pendinginan. Namun untuk beberapa proksi yang lain menunjukkan peningkatan dari delta O18 ini. Next. Selain dari proksi speleotem itu, ada juga proksi IPWP atau proksi Indo-Pacific Warm Pool, di mana dari Sumatera ini menunjukkan lokasi paling barat dari Indo-Pasifik, kolam Indo-Pasifik ini. Dalam penelitian ini, pergeseran ITCZ ke selatan selama rata-rata selama periode YD telah disimbolkan dari perubahan yang didorong oleh jumlah efek dari delta O18 di situs-situs di tepi meridional IPWP. Seperti halnya curah hujan delta O18 di Sumatera, curah hujan delta O18 di lokasi IPWP lainnya dapat dikendalikan oleh kombinasi sumber kelembapan dan efek jumlah regional atau lokal, dengan sumber kelembapan seringkali meningkatkan jumlahnya. Jadi selain proksi dari speleotem itu, untuk melihat yang terjadi pada terminasi glasiasi, dilakukan juga penelitian mengenai proksi IPWP di beberapa wilayah, termasuk speleotem dari Sumatera, yang menunjukkan grafik yang hampir mirip di lokalisasi tersebut. Selanjutnya, catatan speleotem baru dari Sumatera menunjukkan perluasan jangkauan spasial anomali iklim pada saat Younger Dryas ke wilayah Kalkilisiwa Timur, Samudra Hindia. Ini menambahkan bukti sebelumnya dari respon air laut dari delta O18 di lepas pantai Sumatera dengan mengonfirmasi bahwa JD melibatkan pengayaan delta O18 curah hujan yang cepat dan bukan hanya di lokasi laut terdekat. Next. Mohon izin selanjutnya yaitu jurnal yang kedua yang berjudul Sensitivity of Speleotem Record in the Indian Summer Monsoon Region to Dry Season Infiltration yang ditulis oleh Eli Roney dan kawan-kawan. Pada gambar di samping, ini langsung menjelaskan hasilnya bahwa korelasi positif yang diamati antara UCA dengan MGCA di sebagian besar catatan menunjukkan bahwa komponen U terutama bersumber dari
batuan dasar dari tanah. Karena sumber U tanah juga akan menghasilkan antikorelasi antara U per Ca dan trace elemen. Dapat kita lihat pada grafik selama periode 1976 sampai 1982 terlihat antikorelasi antara U per Ca dengan MgCa, juga antikorelasi dengan UCa. Sementara koefisien distribusi untuk Ba dalam aragonit tidak sepenuhnya dibatasi. Perilakunya di speleotem gua Mauluh ini menunjukkan nilai di Ba kurang dari 1, dan antikorelasinya dengan U per Ca mendukung gagasan bahwa secara berkala aragonit mengendap di epikars. Tingkat PCP atau yang disebut dengan period component precipitation terutama dikendalikan oleh waktu tinggal air di epikars, yang sebagian besar merupakan fungsi dari curah hujan efektif, ventilasi gua, dan kejenuhan epikars. Studi pemantauan gua telah menunjukkan bahwa ventilasi gua musiman memodulasi CO2 degassing di epikars dan langit-langit gua, dengan kejadian yang mungkin tidak terkait dengan tingkat infiltrasi. Namun di gua-gua di mana perbedaan musiman dalam ventilasi kecil, jumlah curah hujan dapat mendorong variabilitas elemen jejak atau trace elemen tadi. Dengan demikian, sinyal musiman dan elemen jejak terhadap variabilitas rasio Ca kemungkinan mencerminkan kombinasi tekanan infiltrasi dan ventilasi yang mengarah pada peningkatan PCP. Selama bulan-bulan musim dingin yang kering dan penurunan PCP selama musim hujan, selain sinyal variabilitas musim, SRCA dan BACA menunjukkan tren penurunan. Catatan meteorologi curah hujan tahunan dari tahun 1964 sampai 2013 tidak menunjukkan tren jangka panjang yang signifikan, yang menyiratkan bahwa tren penurunan rasio elemen disebabkan oleh proses yang tidak terkait dengan curah hujan. Sebagai contoh, di sini paparan batuan induk dolomit baru di sepanjang jalur aliran infiltrasi akibat adanya aktivitas seismik atau perubahan penggunaan lahan dapat menjelaskan mengapa penurunan MgCa ini berhenti sekitar tahun 1985. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Gempa ini memiliki kekuatan 5,1 yang mungkin telah mengekspos dolomit di sepanjang jalur aliran setelah terpapar permukaan dolomit segar yang memiliki konsentrasi Mg lebih tinggi daripada batuan induk yang terdiri di sepanjang jalur aliran. Jika SRCA dan BACA tidak diisi ulang oleh paparan batu seperti Mg dari dolomit, rasio mereka akan terus menurun. Trace elemen untuk rasio kalsium MgCa dan UCa yang diperoleh dengan ablasi laser menunjukkan variabilitas musiman sepanjang rekaman, dan semuanya berkorelasi positif dengan pengecualian UCa. MgCa dan UCa juga menunjukkan periode antikorelasi nyata, tetapi tidak signifikan untuk periode 1976 sampai 1982 dan juga 2002 sampai 2005. Untuk CWT-nya atau Continuous Wavelet Transform dari deret waktu MgCa dan UCa menunjukkan sinyal musiman di sini 1 tahun yang signifikan secara konsisten di seluruh rekaman. Next. Tolong waktunya ya, diperhatikan. Siapa? Amplitude variasi musiman yang dalam elemen jejak speleotem terhadap rasio kalsium mencerminkan musim hujan. Curah hujan musim kemarau kemungkinan merupakan pendorong penting variabilitas dalam amplitude musiman proxy sensitif PCP seperti MgCa dan UCa, tetapi juga 18O yang sensitif terhadap perbedaan musim dalam transportasi kelembaban. Hal ini terutama berlaku di gua yang berventilasi musiman di mana pertumbuhan speleotem condong ke musim kemarau. Dengan demikian, catatan baru penelitian ini mendukung pendekatan yang lebih memperhatikan terhadap interpretasi catatan isotop dan geokimia speleotem sebagai intensitas monsun musim panas, atau indikator curah hujan tahunan. Next. Baiklah, yang terakhir dari hasil pembahasan keseluruhan pada presentasi yang telah kami paparkan, diperoleh beberapa kesimpulan seperti berikut. Speleotem merupakan struktur gua yang terbentuk dari endapan mineral. Paleoklimatologi melakukan penarikan speleotem dengan mengukur banyak uranium yang telah meluruh dan merembes. Rekaman speleotem dari gua
tidak dapat digunakan sebagai rekaman perubahan iklim sehingga perlu dikaji ulang mengenai pola pertumbuhan speleothems. Speleothems dapat menghadirkan informasi iklim yang lebih kompleks dengan perbandingan isotop oksigen dengan perbandingan oksigen yang terekam pada batu gamping dan goa. Paleoklimatolog dapat memperoleh petunjuk tersebut untuk mempelajari iklim pada saat pembentukan batuan tersebut. Dari hasil keduanya, speleothem dapat menunjukkan terjadinya perubahan curah hujan. Hal ini terdapat adanya korelasi antara delta oksigen 18 dengan YD. YD melibatkan pengayaan delta oksigen 18, curah hujan yang cepat dan nyata di atas Sumatera bagian tengah dan bukan hanya di lokasi laut terdekat. Catatan speleothem Sumatera menunjukkan melemahnya keseluruhan transport kelembapan di sepanjang jalur transportasi monsun boreal dan austral. Tanggapan ini tidak menghalangi keterlibatan pergeseran ITCZ musim panas austral ke selatan dan angin pasat Samudra Hindia yang menginduksi pengurangan curah hujan yang bersumber dari Samudra Hindia. Selain itu, pada sampel di Gua Maumuluh juga menunjukkan bahwa amplitude variasi musiman dengan elemen jejak speleothem terhadap rasio kalsium curah hujan musim kemarau kemungkinan merupakan pendorong penting variabilitas dalam amplitudo musiman proksi sensitif PCP seperti miligram per CA atau U per CA, seperti juga oksigen 18 yang sensitif terhadap perbedaan musim dengan transportasi kelembapan. Ini membuktikan korelasi dari oksigen 18 berpengaruh terhadap rekaman jejak curah hujan. Sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai speleothem. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan izin Pak, izin teman-teman jika ada pertanyaan dipersilakan. Izin Pak, izin bertanya untuk kelompok yang sedang presentasi. Silakan. Silakan Rofi. Izin untuk bagaimana cara yang paling cocok digunakan atau sering digunakan untuk menentukan umur pada proksi speleothem. Itu saja. Siap, terima kasih Raffi. Mungkin ditampung dahulu. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin bertanya. Izin bertanya. Silakan Auzen. Mohon izin bertanya pada kelompok presentasi, bagaimana hasil penelitian ini menggambarkan bahwa speleothem itu dapat menunjukkan variabilitas iklim pada wilayah yang sedang dikaji. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih Pak Hussein. Mohon izin Pak, apakah langsung dijawab Pak? Ya, saya kira cukup 2 pertanyaan saja. Silakan. Siapa? Mohon izin Pak. Mohon izin Pak, izin menjawab pertanyaan dari Fauzan mengenai apakah, jadi pertanyaannya kalau tidak salah, apakah hasil penelitian dapat menggambarkan bahwa speleothem itu dapat menunjukkan iklim di wilayah tersebut ya? Nah, jadi berdasarkan hasil penelitian tersebut yang sudah dibahas tadi menunjukkan bahwa Mohon izin menjawab. Tadi terkait pertanyaan yang ditanyakan oleh Rofi itu tentang bagaimana cara yang paling cocok digunakan atau sering digunakan untuk menentukan umur pada proksi speleothem ini. Nah, sejauh ini metode yang paling umum digunakan dari itu dalam menentukan sampel berapa ratus hingga ribuan tahun itu adalah salah satunya metode, selain yang dijelaskan tadi itu ada metode disequilibrium gitu, uranium thorium, atau teknik yang berupa teknik penanggalan uranium thorium, juga disebut penanggalan thorium 230. Penanggalan ini itu dilakukan 1960 hingga 1970-an yang mana dilakukan perubahan kembali gitu. Mohon izin Pak, mungkin bisa azan dulu mungkin ya Pak. Apa dilanjut aja Pak? Lanjut aja Mbak. Silakan.
Atau tadi ditambahkan nunggu azan dulu aja. Ya, atau Rahmat di stop dulu. Mungkin yang lain bahkan ya. Silakan Kak Risma. Mohon izin, mungkin Apa? tadi terpotong. Ya, jadi izin melanjutkan untuk menjawab pertanyaan dari Fauzan tadi mengenai speleothem yang dikaji itu apakah dapat menunjukkan variabilitas iklim. Jadi speleothem itu dapat menunjukkan amplitudo variasi musiman dalam elemen jejak speleothem terhadap rasio kalsium yang menjambrengkan musim hujan. Tadi sudah dijelaskan beberapa metode yang dapat digunakan untuk menunjukkan variabilitas tersebut. Salah satunya adalah kandungan yang terdapat dari speleothem itu seperti kalsit atau aroganit. Nah, curah hujan di musim kemarau ini kemungkinan merupakan pendorong pentingnya variabilitas dalam amplitudo musiman proksi sensitif PCP seperti magnesium dan kalsium atau uranium dan kalsium. Tetapi juga ada delta O18 yang sensitif terhadap perbedaan musiman dalam transport kelembapan yang sudah dijelaskan pada jurnal yang kedua. Nah, untuk yang jurnal pertama itu menunjukkan bahwa adanya pola yang mirip dari record delta O18 di speleothem terhadap kejadian yang terjadi di terminasi las glasiasi seperti Younger DRS dan BA tadi, yang menunjukkan bahwa periode dingin dan periode lebih hangat itu menunjukkan grafik yang signifikan di proksi speleothem tadi. Seperti itu. Mungkin Fauzan gimana? Siap, terima kasih atas jawabannya. Oke. Terus tadi yang pertanyaan kedua sudah ya? Mohon izin Pak, mohon maaf tadi ya, tidak terdengar Pak suara dari Nana, jadi kayaknya saya menjawab juga timpang tindih gitu ya Pak. Iya, ya nggak apa-apa. Yang penting saling melengkapi. Berarti tadi Nana jawab dari mana? Mungkin tadi pertanyaan Fauzan ya Pak? Pertanyaannya, ya. Yang pertama tadi belum. Baik. Mohon maaf sebelumnya Pak. Ya, yang pertama silakan. Ya. Baik Pak, tadi bagaimana cara yang paling cocok digunakan atau sering digunakan menentukan umur pada speleothem ini ya. Nah, sejauh ini metode yang paling umum digunakan itu metode ini disequilibrium uranium thorium, itu yang paling umum digunakan salah satunya. Dan yang tadi sudah dijelaskan juga ada pengembangan seperti isotop seri uranium atau seri U. Pada pengukuran isotop ini pelurahan uranium terutama pada 238 uranium menjadi 234 uranium yang kemudian meluruh menjadi 230 thorium itu digunakan atau dimungkinkan untuk memperoleh umur yang sangat tepat pada jumlah speleothem yang sedikit gitu. Dengan menggunakan kurang dari 200 hanya dengan kurang dari 200 mg bubuk speleothemnya. Mungkin cara tersebut cukup paling cocok digunakan untuk saat ini. Mungkin ada pertanyaan lagi Rob? Apa sudah cukup jelas? Cukup, terima kasih atas jawabannya. Baik, mungkin cukup Pak. Oke, saya kira sudah cukup baik ya. Artinya kelompok 3 juga sudah memberikan paparan terkait dengan speleothem tadi dan juga pertanyaan-pertanyaan dalam diskusi ya. Saya kira itu sudah cukup baik dan mungkin nanti juga bisa dilanjutkan lagi oleh kelompok lainnya di minggu depan. Baik, terima kasih. Ini sudah jam 15.23 ya, 3:30. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya dalam tugas ini dan nanti tolong diupload ya dokumennya di folder yang tadi sudah saya sampaikan. Kita beri aplaus kepada kelompok 3. Siap, terima kasih Pak. Izin menutup sesi Pak. Ya, baik. Untuk itu saya tutup pertemuan kali ini. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Nah, izin live ya. Siap Pak.